jemaat berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
kekuatan kami Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu indah dalam hidup kami. Biarlah hati kami selalu rindu untuk memuji, memuliakan-Mu Bapa. Dengan segenap hati dan jiwa kami mau datang untuk memuji, memuliakan-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Tuhan yang selalu menolong dalam setiap hidup kami. Kami pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Engkau, memuliakan, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Nah, kita tetap muji Tuhan, silakan duduk. Kita nyanyikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amen. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amen. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kristus, Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Amen. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Saya undang coba bagi berdiri. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Biarlah kita mau senantiasa ingat akan kasih Tuhan ya. Kita senantiasa, apapun yang menjadi permasalahan kita selalu ingat kasih Tuhan begitu besar buat kita. Sehingga kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kasih, ingat kasihnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan.
sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pujian ini. Haleluya. Pujian ini sungguh menguatkan iman kita ya saudara. Betapa kita senantiasa harus ingat akan kasih Tuhan. Anaknya yang tunggal aja Tuhan kasih, apalagi apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti beri. Amin. Haleluya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau senantiasa ingat akan kasih Tuhan. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu, kasih-Nya selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya menyembuhkan lukamu, bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Yesus, dengan iman kami mau katakan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, 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 kasih Yesus bagiku. Haleluya Yesus, haleluya
mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Haleluya. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu, mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Mau mengasihi-Mu Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir
sampai akhir hayatku. Haleluya. Haleluya. Fani pimpin dalam doa untuk firman Tuhan. Syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, biar kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, biar setiap puji-pujian penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan rohani kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Lalu sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Kau yang siapkan Tuhan tanah hati kami yang baik Tuhan, untuk kita beri benih firman-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Ronito. Shalom, selamat siang. Shalom. Puji Tuhan, saya boleh diberkati Tuhan, boleh ada di sini, ya. Oleh kemurahan Tuhan, walaupun kaki saya masih agak susah naik tangga, tapi saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani pagi hari ini, ya. Oleh kemurahan Tuhan, ya kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita sepanjang hari-hari yang berjalan ini. Ya, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama, kita membaca di dalam Kejadian pasal 22. Ya, ayat ini mungkin sudah sering dibaca, tapi saya rindu kita akan diberkati dari pelayan firman Tuhan ini. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu 2 dan seterusnya sampai ayat 19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Ya, puji Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia di sini sudah ada api, ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api.
Ya, sampai di situ saja. Tuhan berkati. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita sudah membaca ayat ini. Bagaimana keadaan daripada Abraham diuji oleh Tuhan. Iman Abraham diuji oleh Tuhan. Ya, tentunya kita juga percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga harus mengalami banyak ujian. Banyak tantangan dan banyak pergumulan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, setiap kali kita mengalami banyak ujian, banyak tantangan, yang pasti Tuhan tidak biarkan kita. Amin. Yang pasti Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita kapanpun, dimanapun kita berada. Ya, apapun yang kita hadapi. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan dalam keadaan, dalam ekonomi. Kita mengalami kesulitan dalam keuangan atau dalam keluarga. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan biarkan kita. Saudara-saudara, tema khotbah saya kekuatan orang beriman. Walaupun menghadapi banyak ujian. Kekuatan orang beriman walaupun melewati banyak ujian. Kita lihat bagaimana cerita di dalam ayat ini, bagaimana Tuhan berkata kepada Abraham di ayat pertama tadi, Tuhan menguji iman Abraham. Ya, ayat 1 dikatakan semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah tes bagaimana kesetiaan Abraham. Allah tes bagaimana ketekunan Abraham. Allah tes bagaimana iman Abraham. Ketika dia bergumul sekian tahun tentang anaknya, ya, yang dikatakan Sarah mandul. Tetapi puji Tuhan, Abraham di umur yang sudah lanjut, dia masih punya keturunan. Dia masih punya anak lagi. Dan anak itu dinamakan Ishak. Ishak ini berasal dari kehidupan yang penuh dengan tantangan. Orang melecehkan Abraham, orang melecehkan Sarah, sudah mandul tidak bisa lagi punya keturunan. Tapi Allah memberkati Abraham dan Allah kasih dia apa yang dijanjikan Allah kepada dia. Karena doa Abraham, firman Tuhan berkata bertambah-tambahlah engkau. Ya, seperti keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tapi apa yang terjadi? Sekian lama Abraham bergumul, tidak ada hasil. Sekian lama Abraham berdoa, tidak ada hasil. Dan orang bilang mandul. Tapi puji Tuhan di umur yang tua, Tuhan masih kasih keturunan dia, Ishak. Saudara-saudara, Abraham bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam ujian itu, di dalam iman itu, walaupun dia memiliki banyak sekali tantangan, tapi iman juga diuji dengan ketekunan kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Amin. Amin. Taat kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi sakit, menghadapi pencobaan, tantangan. Kita taat saja. Sebab itu janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Yang kedua, taat kepada Allah walaupun ada resiko. Ya. Walaupun ada risiko. Walaupun kita harus melewati risiko besar. Tapi kita taat kepada Tuhan sebab apa? Tuhan berjanji. Dia tidak meninggalkan kita. Keesokan harinya Abraham taat kepada Tuhan. Diambilnya anak itu. Anak yang tunggal itu. Yang dikasihinya. Yakni Ishak. Pergilah mereka ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Keesokan harinya mereka pergi pagi-pagi. Berangkat dengan bujangnya, dengan pembantunya. Membawa kayu, perhatikan. Membawa kayu. Membawa semua persiapan untuk korban bakaran. Ya. Berangkatlah mereka pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan matanya. Melayangkan pandangannya kelihatannya kepada tempat itu yang jauh. Tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya ini, kamu berhenti di sini, kamu tinggal di sini. Saya sama anaknya mau pergi. Mau pergi?
Di situ dikatakan saya dan anak ini akan pergi ke sana untuk apa? Sembahyang. Kamu diam di sini, pembantuku. Saya dan anak mau pergi ke sana untuk sembahyang. Maka apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya kepada Ishak. Yang mau dikorbankan Ishak. Ishak nggak tahu. Yang mau dikorbankan Ishak. Tapi dipikulkan kayu kepada Ishak. Saya bayangkan kalau kita bikin sate, ya, mungkin tempurung itu atau bara itu mungkin ya setengah kilo lah. Kalau sate sate ayam 10 tusuk. Kalau sate ayam 1 kilo mungkin tempurungnya itu atau barainya itu ya sekitar 2-3 kilo. Karena banyak. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana Abraham akan mengorbankan Ishak seperti firman Tuhan ini harus membawa kayu. Saudara bisa bayangkan berapa banyak kayu yang Ishak pikul. Masa cuma 2 biji? Halo? Masa cuma 2 biji? Mau bakar tangan aja enggak habis. Iya kan? Pasti dipikulkan itu sebesar yang dipikul keledai tadi. Keledainya ditinggal, Ishak sama Abraham sama Ishak berangkat. Dipikulkannya kayu di atas pundak, di atas bahu anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham taat saja. Dia tahu bahwa Allah yang mempersiapkan segala-galanya. Dia tahu bahwa saya ini melayani Tuhan. Saya ini hidup mengandalkan Allah. Saya hidup ini beriman kepada Tuhan. Saya sakit, saudara-saudara. Saya enggak tahu kenapa saya harus sakit. Ya, tapi ini ujian yang Tuhan beri. Semakin saya kuat di dalam Tuhan. Ya, begini-begini saya nyetir mobil kemarin Surabaya Jakarta, padahal kaki saya nggak kuat, ya. Tapi karena pakai matic, ya puji Tuhan ya cuma tancap begini gasnya, ya. Kalau ngeremkan kaki kanan nggak terlalu susah, kalau gas enteng. Tapi saudara-saudara, ketika mereka berangkat di situ, apa yang terjadi? Begitu mereka sampai di sana, Ishak bilang, "Papa, papa." Dia punya papa bicara, "Ya anakku." Suara seorang bapak kepada anaknya, ya, sangat membuat anaknya senang. Padahal Abraham tahu yang mau dikorbankan itu siapa? Ishak. Papa, ini sudah ada kayu, sudah ada api. Mana domba yang akan dipersembahkan kepada anak Allah? Apa jawab Abraham? Kamu diam, gak usah ngomel. Kamu diam, gak usah bantah. Karena Abraham sudah tahu yang mau dikorbankan Ishak. Tapi apa yang Abraham katakan? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba bakaran bagi kita. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, ayat 9. Yang dikatakan Allah kepada Abraham, mereka mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya siapa? Siapa? Senggena no papa. Senggena po opa. Mau kon ngomong domba. Tapi kenapa saya diikat? Mungkin Ishak bilang begitu. Tapi kita baca di sini tidak ada cerita Ishak tanya. Ishak cuma tanya, "Papa, mana domba yang akan dikorbankan?"
akan menyediakan anakku. Tapi kenapa saya diikat? Kenapa saya diikat? Diletakkannya lah Ishak di atas mezbah itu, di atas kayu api. Waktu diangkat, Ishak tidak ngomel. Waktu diangkat, Ishak tidak protes. Beriman kepada Allah sekalipun ada resiko. Tuhan tidak biarkan kita. Amin. Ditaruh. Nah, waktu ditaruh, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil motong ayam kalau pisaunya tumpul. 1 hari mungkin tidak selesai kita potong, ya Pak ya. Jadi mesti diasah, landep, tajam, mengkilap. Ya. Saya renungkan ayat ini. Itu prosesnya itu luar biasa. Ngeri. Prosesnya luar biasa, ngeri sekali. Sebab apa ngeri? Waktu Abraham angkat anaknya taruh atas mezbah. Yang kedua, waktu Abraham nyalakan api. Sudah mulai nyala ini api. Begitu nyala api, dia mulai taruh anaknya di atas mezbah. Diikat, disiapkan api. Sekarang diambil pisau. Saya baca-baca, saya sampai renungkan begini. Ini Ishak ini tutup mata apa enggak? Orang ditembak mati saja, ya, pelanggar-pelanggar hukum ditembak mati saja, tutup matanya. Kenapa? Jangan mereka tahu siapa yang bunuh. Apalagi ini Ishak. Tapi yang jelas Ishak tidak tutup mata, saudara. Ishak punya mata terbuka. Ishak lihat itu pisau. Ishak lihat betapa Abraham angkat itu pisau dan mau sembelih dia. Hati hancur. Anak kita panas saja kita bingung, saudara. Anak kita sakit aja kita bingung. Apalagi seorang ibu. Kalau seorang bapak mungkin ya. Apalagi kalau udah capek. Istrinya bilang, "Pak, anakku panas, anakmu panas." Itu kan anakmu. Ayo ke dokter, Pak. Aduh, aku kesel. Kohon dewe. Abraham ngerti. Abraham tahu bahwa ini persembahan yang Allah tuntut. Hati yang berkorban. Kadang-kala kita ke gereja. Aduh, saya mikir-mikir. Paling ke gereja belum ada orang. Akhirnya kita juga mundur waktu. Pak Yanto tadi saya datang. Ditanyain sama satu ibu. Wes akeh sing teko. Wah, saya kosong. Ibu siapa Pak? Dia bilang, ibu siapa Pak? Tadi baru apa si yang naras yang ada. Kita jangan buat aturan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang atur kita. Amin. 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 Saya percaya ada maksud Tuhan yang ajaib. Kenapa Tuhan suruh saya, ya, saya sudah siap-siap. Ada pelayanan di tempat lain, tapi karena
jauh sekali. Dan memang kaki saya tadi malam juga agak nyeri-nyeri. Jadi saya telepon pendeta itu, Bro, mungkin saya tidak bisa datang ke sana, ke Jombang. Ya, berangkat jam 5 pagi ke Jombang. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa ke Jombang. Oh sudah, kalau gitu saya berangkat sendiri, Pak. Iya, nanti sore saya ada pelayanan di sini, jadi saya khawatir saya lelah. Iya, nggak apa-apa, Pak Pendeta. Pendeta kan masih agak kurang fit, ya. Jadi nggak apa-apa, saya aja yang berangkat. Padahal saya yang khotbah. Jam 7 saya buka aktifkan telepon. 7:30 Ibu Gembala telepon saya. Bro, ada pelayanan. Saya bilang ada di Jombang, tapi saya sudah batalin karena saya ini. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya yang batalin, malah yang gembala, Ibu Gembala yang bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa, Bu? Itu saya ada yang sudah saya jadwalkan, tapi dia berhalangan datang karena sakit. Ya, dia belum terlalu fit. Jadi puji Tuhan kalau Bro bisa khotbah di mahkota. Iya, saya cuma ingat mahkota, jadi enggak. Saya kira saudara mulai melenceng, enggak ingat enggak hafal lagi dengan gereja. Iya. Jadi saya bilang iya bisa. Terus sepanjang jalan saya mikir-mikir ini apa yang cocok buat mereka. Saya berdoa Tuhan bilang coba kasih mereka bahagian dari bagaimana kekuatan orang beriman, bagaimana keyakinan orang beriman, kepercayaan mereka, bagaimana ketekunan mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Ya, sekalipun 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, ini sudah lebih dari 2-3 orang, ya kan? Kita sudah banyak ini, ya. Ya, saya berdoa ya supaya tambah maju juga. Jadi yang pertama, taat kepada Allah apapun situasinya. Yang kedua, taat kepada Allah apapun resikonya. Ya. Ditaruh Abraham. Abraham taruh Ishak itu di atas mezbah, dimulai dibakar, kemudian mulai mengambil pisau dan diangkatnya pisau itu. Tentu Ishak tahu itu pisau, Ishak tahu itu tajam, Ishak tahu pasti putus lehernya. Tapi Ishak diam. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata kepada Abraham dan Abraham sudah berkata kepada Ishak, Allah akan meskipun resiko, meskipun berat, meskipun sakit, tapi Allah sudah janji Dia akan sediakan. Anakku tenang, kamu diam saja, tenang. Allah akan menyediakan. Ya, tapi kenapa pisau diangkat? Mungkin dia protes. Mungkin Ishak protes, kenapa pisau diangkat? Tapi ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman kepada Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadamu. Tuhan ingatkan. Betapa hatimu hancur. Betapa hatimu sakit. Betapa perasaanmu tertusuk. Tetapi engkau taat.
setia dan taat kepada imanmu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Akhirnya apa yang Abraham bilang kepada Ishak? Nak, Papa bukan ngancam. Papa bukan mau bunuh kamu. Papa nggak ada niat. Papa nggak sampai hati. Tapi ini suruhan Tuhan, nak. Karena apa? Papa pegang janji Allah yang akan menyediakan. Ishak bilang apa? Ya saya tahu. Saya tahu. Makanya saya nggak protes. Saya nggak klaim. Saya nggak protes. Saya nggak komplain. Saya tahu juga. Wah, luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Dia nggak protes. Dia bilang terserah Tuhan. Kalau memang saya harus mati terserah Tuhan. Inilah perjanjian iman. Saudara, anak-anak saudara bawa ke gereja begini, ya. Ajar mereka dengar firman Tuhan, walaupun mungkin tidak ada kelas sekolah minggu atau ada kelas sekolah minggu, tapi ajar mereka bertumbuh dalam Tuhan, ya. Besar mereka. Ini anak ini belum sekolah, tapi sudah bisa baca Alkitab. Dia bisa baca Alkitab. Jadi Abraham punya iman turun kepada anaknya. Anaknya tidak protes. Anaknya tidak komplain kepada papanya. Kenapa saya mau dibunuh? Enggak. Kenapa pisau diangkat? Enggak. Kenapa saya ditaruh di atas bara api? Enggak. Dia enggak protes. Yang dia cuma tanya, Papa ini sudah ada kayu api, sudah ada bara, sudah ada mana korban yang akan dipersembahkan kepada Allah. Abraham bilang Allah yang akan menyediakan anakku. Dengan kata lain, turun ini. Pendidikan ini turun kepada anaknya. Iman Abraham tertransfer kepada anaknya. Iman saudara bisa tertransfer kepada saudara punya teman. Ada kan di Alkitab bilang pergaulan yang baik merusak. Pergaulan yang buruk merusak. Kelakuan kebiasaan yang baik. Kalau kita kumpul sama anak-anak yang berandalan, ya lama-lama kita jadi berandalan. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya orang yang beriman, lama-lama kita ketularan. Saya ingat dulu waktu saya buka gereja di Jakarta, ada pembantu saya orang Sukabumi. Selalu dia kalau nggak ada beras, dia selalu sudah masak nasi, nggak ada beras Om. Ya walaupun dia orang Sukabumi tapi bahasanya kadang-kala aneh ya. Nggak ada beras Om. Pas ada tamu saya bilang kamu ini ada tamu, kamu sudah masak nasi belum? Dia bilang nggak ada beras Om. Tamu saya dengar, waduh. Terus saya bilang Om nggak usah sediain makan Om, kita makan di luar aja. Ya. Terus lama-lama saya didik dia, saya bilang begini. Lain kali kalau nggak ada beras jangan ngomong nggak ada beras. Tanya sama tante atau sama saya, Om kapan berasnya datang, begitu. Jadi jangan bilang nggak ada beras. Ya memang nyata-nyata nggak ada beras, mau bilang apa Om? Ya bilang aja seperti yang saya ngomong tadi, kapan berasnya datang, ya? Atau mau beli kapan berasnya, itu aja. Akhirnya dia dilatih. Tiap kali ya nggak ada beras,
dia bilang, Om, berasnya belum datang ya? Dibalik omongan saya, berasnya belum datang ya? Oh iya belum, sebentar lagi kok. Pas itu hari Jumat saya masuk kamar, saya berdoa, doa puasa. Ya sudah kira-kira jam 1 siang, dia sudah lapar, anak-anak saya sudah lapar. Ya, nah, saya lagi berdoa dengan istri, terus dia gedor-gedor kamar. Saya bilang, sebentar, istri saya keluar bilang, tolong sebentar, Bapak lagi berdoa. Oh iya, makasih. Kemudian 5 menit lagi dia gedor lagi. Akhirnya istri saya bilang, kenapa? Itu ada tamu di depan. Ya suruh masuk aja. Suruh masuk aja. Oh enggak, dia cuma taruh ini terus dia pulang. Ya kalau begitu ya ngapain kamu gedor-gedor kamar kan? Ya tunggu aja. Pas amin, saya keluar. Kenapa ya kamu tadi gedor-gedor? Ada tamu tadi Pak. Bawa beras, bawa Indomie, bawa susu, bawa ini. Nah itu kan. Saya bilang nanti juga dikirim. Jadi waktu saya berdoa tadi saya bilang Tuhan, enggak ada beras. Tuhan, Matius bilang, apa yang kamu minta, apa yang cari, kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi. Saudara-saudara yang ketiga, yang terakhir. Taat kepada Allah walaupun harus berkorban. Ya kita lihat ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Dan untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan kepada Abraham dari langit. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau cuma sedikit. Cuma pas-pasan. Cuma untuk makan besok. Apa? Yang keras kok. Laki-laki ganteng. Enggak, ini laki-laki ganteng badannya besar. Berlimpah-limpah. Ah gitu. Dan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota. Waduh. Sampai sekarang Israel itu dibombardir oleh musuh-musuhnya, oleh Hamas, oleh semua dibombardir, mau dihancurkan. Tapi sampai hari ini ada teman saya masih di sana sekarang baru sampai. Itu enggak ada cerita mereka bilang hancur itu Yerusalem. Tidak ada. Yerusalem hancur. Israel sudah habis. Tidak ada. Penemu internet, penemu Google, penemu apa semua itu orang Israel. Jadi kalau sampai mereka boikot ini dunia ini, ya enggak usah pakai internet, kita enggak bisa internet, kita enggak bisa kenal lagi. WhatsApp habis, semua habis. Sebab ya mereka tahu kuncinya untuk bongkar kuncinya itu untuk hapus itu aplikasi di dunia ini, mereka punya kunci. Mau apa kita? Dokter-dokter yang pakai teknologi internet bingung, mau penelitian udah nggak bisa, ya kan? Karena yang pegang mereka, yang ciptakan mereka. Apalagi? Karena ini apa? Tuhan sudah janji kepada Abraham, keturunanmu akan diberkati. Bahkan aku akan membuat keturunanmu akan menduduki
gereja didirikan di mana-mana. Banyak gereja dihancurkan, tapi tumbuh lagi. Peristiwa di Gresik, di Cerme, gereja GPIB sementara bikin kebaktian keluarga, ya dilarang sama organisasi tertentu. Akhirnya dengan peristiwa itu, sekarang pemerintah izinkan semua gereja-gereja itu bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jadi yang persekutuan enggak pusing, mau teriak-teriak, yang penting saya enggak ganggu kamu kok. Kebaktian rumah tangga enggak dilarang sekarang. Ya. Kalau saudara nyanyi di rumah, ku jatuh cinta padamu. Saya di rumah suka live. Saya live di TikTok. Terus saya khotbah. Kalau saya khotbah di TikTok itu ya nggak pakai khotbah pelan-pelan. Ya seperti ini. Kita tidak akan pernah disia-siakan Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati keluargamu, rumah tanggamu. Yang sakit disembuhkan. Ibu tetangga itu sakit. Tapi dia dengar karena speaker saya keras. Dia dengar tuh taruh telinga. Begitu selesai live. Saya keluar. Karena ada yang gedor-gedor pintu. Anak-anak saya lagi pergi. Dok. Ada apa mbah? Ibu ini datang. Waduh, saya bengak-bengok tadi siapa om? Ya saya. Waduh, saya diberkati Tuhan om. Iya, waktu om bilang siapa yang sakit disembuhkan. Wih, saya tadi lagi doa dengerin khotbahnya om itu. Waduh, bengak-bengok enak didengar. Saya terus kaki saya enak, pinggang saya enak. Oh ya puji Tuhan, bah. Ya, dia pulang. Dia balik lagi. Dia bilang, om ini ada sedikit berkat. Dia kasih di amplop. Ini ada sedikit berkat. Aduh, sudah mbah, itu buat keperluan mbah aja. Enggak, saya diberkati Tuhan, saya ngasih ini dengan tulus, ikhlas. Tulus. Saya udah mau pergi ke satu daerah. Kami mau ke Jakarta waktu itu. Ya, besoknya kami mau ke Jakarta. Tapi saya punya tiket masih kurang 500. Karena mau pergi 2 orang. Jadi saya pikir tiketnya masih kurang 500. Saya berdoa, aduh kapan ini saya mau tentukan waktu mau ke Jakarta. Dia itu imbah itu sudah tua, dia kasih amplop itu. Pas saya buka, waduh, saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan, tiap hari saya mau bengak-bengok Tuhan. Benar, tiap hari saya mau bengak-bengok, kenapa? Saya bengak-bengok tadi, ibu yang tua itu, ibu saya, apalagi ibu janda ya, sudah umurnya sekitar 70. Tapi dia diberkati Tuhan, dia kasih amplop. Aduh, saya pikir saya butuh 500 yang saya dapat tuh. Bayangkan, saya nggak masuk akal. Ini mbah, ini kerja apa gitu. Kok duitnya banyak Iya, banyak duitnya. Saya buka di amplop sampai saya rasanya mau protes, mau bilang ini kebanyakan. Tapi karena dia bilang saya memberi dengan tulus. Karena saya dengar pelayanan tadi, saya diberkati Tuhan luar biasa. Oh puji Tuhan. Saya buka, saya bilang sama anak saya, iya jadi besok kita berangkat. Ini papa udah mau pesan tiket. Ya, kami berangkat ke Jakarta. Jadi gak apa-apa, kita bengak-bengok, ya, asal untuk Tuhan, amin. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Jangan kalau datang gereja cuma lihat, aduh, cek kosong. Minggu depan kita datang lagi, karena jam 10.15 belum dimulai, nggak apa-apa kita datang 10.20 juga nggak apa-apa, belum terlambat.
Minggu depan lagi. Nggak apa-apa kita datang 10.20 juga. Kita datang 10.25 juga belum terlambat. Ya nanti juga kalau ibu gembala atau pengurus gereja atau majelis tanya kok telat. Aduh cek macet. Makanya banyak usaha kita macet karena kita yang ngarang sendiri kita. Ya banyak usaha kita gagal karena yang rancang kita sendiri. Coba kita rancang dengan Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, tuh dengar bakmi goreng. Ya, untuk dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Jangan datang gopo-gopo, aduh, gopo, bingung kita. Saya pun tadi sudah pikir saya sudah terlambat 10 menit saya sampai sini. Saya pikir sudah terlambat. Belum juga dimulai. Padahal ibu gembala bilang jam 9.40 sudah sampai di sana ya. Saudara-saudara, taat kepada Allah. Karena yang keempat, taat kepada Tuhan. Karena berkat itu akan menyertai kita. Ayat 18, oleh keturunan semua bangsa akan mendapat berkat oleh karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kembalilah Abram kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba dan Abram tinggal di Betseba. Waktu mereka ketemu dengan bujangnya ini dengan keledainya, tentu bujangnya ini ada pertanyaan. Om Abraham, ceritanya bagaimana tadi? Cerita yang di atas tadi gimana? Kalau saudara diberkati, saudara ada kesaksian, silakan maju ke depan bersaksi. Ya kan? Ya Pak ya? Puji Tuhan, kemarin saya diberkati Tuhan, toko saya sepi, tiba-tiba saya berdoa, toko saya rame, seharian rame, sibuk sekali diberkati Tuhan. Oh kita tepuk tangan bagi kesaksian ibu ini. Kita lahiran anak, buru-buru, saya mau bersaksi. Puji Tuhan, anak saya rencana disesar, tapi nggak jadi sesar, melahirkan normal. Saya bersaksi depan lagi, gitu terus. Nah Abraham waktu turun itu ditanya, Abraham cerita enggak? Abraham mau cerita enggak? Pasti cerita dong. Pasti dia cerita. Perjalanan mereka pulang, Abraham mulai cerita. Kamu tahu enggak? Aduh luar biasa. Kamu tahu enggak? Ya apa om? Waduh waktu kami sudah sampai di atas. Kami sedang mau berdoa. Kan Tuhan suruh saya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan suruh itu Ishak yang saya mau korbankan. Tapi ini Ishak masih ada. Iya itulah. Karena Tuhan sudah berfirman, Dia akan menyediakan semuanya. Jadi kami berangkat aja. Kami lakukan apa yang Tuhan buat. Kami lakukan apa yang Tuhan suruh. Kami lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami lakukan apa yang Tuhan mau. Itu aja. Jadi waktu saya taruh Ishak di atas mezbah, saya taruh api, saya angkat pisau. Ada suara dari langit bilang, jangan apa-apakan anaknya itu. Karena Tuhan tahu saya punya kesetiaan. Sampai Tuhan tidak berkenan dengan saya membunuh anak itu. Terus paling waktu Abraham diam sebentar karena mengingat peristiwa yang dahsyat itu, paling bujangnya tanya, terus? Kalau kita dongeng kepada anak-anak kita atau kita lagi cerita kepada anak kita atau kepada kita dengan istri kita, kita lagi cerita, terus kita berhenti, dia pasti nanya, terus? Kalau kita jengkel, terus ya nabrak.
geser. Terus, nah waktu sampai saya sudah angkat pisau, Abraham diam. Terus pisaunya diapaan? Ya tunggu dulu, dengerin dulu toh. Saya masih cerita, kamu sudah potong. Gitu loh. Terus, waktu saya angkat pisau, ada malaikat berkata, jangan apa-apakan anak itu sebab aku tahu engkau taat kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, maju terus beriman kepada Tuhan. Setia, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk perjanjian yang kau nyatakan lewat firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan apapun yang kami perlukan. Sekalipun sekiranya mata kami tidak dapat melihat, tapi iman kami dapat merasakan, iman kami dapat melihat bahwa Tuhan mengatur, memberikan rencana yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pendeta Tombeng Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, berkati, pakai lebih dan lebih lagi menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati istrinya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru, penyegaran yang baru, semangat yang baru dalam mengiring melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang sudah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati orang yang percaya kepada Tuhan, memberkati kita semua, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati sawah ladangmu, memberkati keturunanmu, anak cucumu diberkati Tuhan, suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan. Semua yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dan memberkati. Dalam nama Yesus, pulang dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amen. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amen. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kristus, Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan bumi pujilah Tuhan, haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Amen. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
bagi berdiri. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin, haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Sebab Dia